buku yang namanya Cash Flow Quadrant. Dia mengatakan bagi mereka yang tidak bermodal, tidak berani mengambil resiko, payah ini ya, sangat sibuk dan tidak memiliki keahlian, tapi dia pengen pindah ke kuadran kanan, maka satu-satunya cara adalah bisnis networking. Nah ini ada supaya pengetahuan juga berulang-ulang ya. Ini ada sistem bisnis. Jadi yang sedang kita lakukan kan salah satu dari sistem bisnis. Jadi sistem bisnis ini bisa juga disebut sebagai sekelompok komponen atau elemen yang disatukan menjadi satu kesatuan untuk mencapai tujuan bisnis, yaitu apa? Mendapatkan keuntungan atau profit. Ini sistem bisnis. Cara ya. Cara yang dikerjakan atau dilakukan supaya mendapatkan profit. Ini namanya sistem bisnis. Nah, salah satu dari sekian banyak sistem bisnis ya ini ya, apa yang sedang kita kerjakan sekarang. Namanya sistem. Nah, ini bisa menciptakan dari sistem bisnis ini bisa menciptakan apa? Kultur. Ya, atau bisa menciptakan autopilot. Autopilot itu berarti berjalan dengan sendirinya. Ini namanya sistem. Terus hasil produk lebih baik, mampu bersaing jangka panjang, kemudian membangun tim dan loyalitas. Ini agak berat nggak ini materinya? Lumayan berat. Lumayan lah ya? Iya, ini dasar ini ya. Kita harus paham ini bahwa bisnis kita ini bukan main-main ya. Ini materi-materi yang luar biasa bisnis ini kan, supaya kita tahu gitu, bahwa supaya kita paham bahwa ini bukan hanya seperti yang yang dipikirkan sederhana tuh, bukan. Ini ada ilmu yang gitu loh. Ini ada ilmunya. Jadi sistem bisnis ini sistem sesuatu yang dilakukan bisa untuk dengan tujuan mendapatkan profit atau keuntungan yang bisa menciptakan kultur, bisa autopilot, bisa hasil produk lebih baik, ya, mampu bersaing jangka panjang, kemudian membangun tim dan loyalitas. Nah, yang sedang kita kerjakan itu sekarang saat ini. Jadi nggak main-main ini bisnis kita ini. Ya. Nah, lanjut ya. Nah, ada berbagai sistem. Pertama ini ada sistem bisnis. Ini bergantung pada bisnis. Yang pertama ada sound. Ini sound system bukan ini ya, bukan sound system yang dimaksud itu sound system yang kayak Mas Arikin, bukan. Tinggal bicara itu bukan ya. Tapi yang bisa dikendalikan oleh kita. Kemudian ada sistem transportasi juga. Ada sistem kodokan, ini macam-macam sistem ya. Atau pertanian, kodokan itu pertanian. Supaya kita paham aja nih bahwa sistem bisnis itu ternyata banyak sekali. Ada yang namanya sistem gaduhan atau ternak, dan lain ini banyak sekali. Nanti ini hanya sekedar kita tahu aja lah ya, bahwa ini ternyata banyak sistem. Sistem bisnis itu banyak banget. Yang tadi bisa menciptakan autopilot, bisa menciptakan bisnis jangka panjang, itu seperti ini banyak banget seperti itu. Ya. Nah, ini ada 3 bisnis. Ya, ada 3 bisnis berjaringan dan bersistem. Dan ini penghasil passive income. Tadi kelompok bisnis owner yang berada di kuadran kanan. Ya, kita akan bahas kuadran kanan. Kalau kuadran kiri nggak usah dibahas ya. Fokusnya ke kuadran kanan aja. Bagaimana kita memiliki memiliki passive income, tidak lagi dikendalikan oleh waktu. Ini yang pertama ada namanya korporasi. Sering dipresentasi ya, atau konglomerasi. Terus sistem bisnisnya apa? Tipe jaringannya. Nih. Tipe jaringannya ini jaringan bisnisnya besar. Ini jadi konglomerasi atau korporasi itu sistem jaringannya besar banget. Ini modalnya sangat besar. Kemudian resikonya juga sangat besar. Tempatnya ini tertentu. Jadi tidak bisa di sembarangan tempat. Ini konglomerasi. Kemudian waktunya juga tertentu, keahlian juga ini harus mutlak. Harus punya keahlian. Ini namanya korporasi atau konglomerasi. Korporasi itu banyak perusahaan-perusahaan konsorsium gitu ya. Dia ya seperti Salim Group kayak sekarang lah. Kan ada Indomaret, ya kan? Ada Indofood, ada Unilever, Indosemen, itu kan banyak banget. CAR sendiri, ini namanya konglomerasi. Dan ini butuh modal besar, dan kayaknya nggak mungkin banget untuk orang-orang yang kayak kita punya seperti ini kan. Bisa memasuki bisnis ini, kalau bisa kayaknya
perlu waktu yang sangat panjang. Mungkin kita hidup 2 kali 3 kali. Baru bisa itu juga mungkin ya. Dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk 3 kali hidup misalkan. Ya. Kayaknya nggak mungkin juga ya kalau kita seperti ini terus. Ya. Kemudian yang kedua ada yang namanya waralaba atau franchise. Kita ini membeli sistem. Ini juga sama. Tipe jaringannya apa? Sama ya. Tipe jaringannya ini bisnis sejenis. Jadi bisnis sejenis itu misalkan kayak beli Indomaret sekarang kan di franchise kan. Antara kita punya uang 1 miliar atau tergantung tempat misalkan. Ya tinggal beli sistem lah. Ini sejenis atau Alfamart atau KFC juga sekarang udah mulai banyak sekali waralaba ya. Atau bakso juga. Kemarin saya juga punya mitra di Ranca Ekek namanya bakso mercon. Itu untuk buka franchise 300 juta. Jadi siapin tempat, belum tempat, siapin tempatnya, buka franchise-nya 300 juta. Nama bakso mercon itu memang luar biasa, udah rame. Yang kelas gitu aja 300 juta, apalagi yang kelas kayak gini. Nanti kalau buat kita mampu nggak kira-kira? Belum mampu lah ya. Terus modalnya besar banget, resikonya besar. Kalau nggak jalan ya udah hilang. Modal tuh yang ratusan juta bahkan miliaran. Kemudian waktu tertentu, tempat juga tertentu, dan keahlian ini ada sistem. Jadi sistemnya tuh sudah ada. Jadi ini sebenarnya udah nggak perlu keahlian karena sudah ada sistem, sudah otomatis. Cuman modalnya besar banget. Ini sistem namanya, kelompok business owner. Kemudian yang ketiga ada yang namanya networking atau personal franchise. Nah ini yang sedang kita lakukan apa itu? Ya. Tipe jaringannya, jaringan atau konsumen ya atau perorangan. Ini tipe jaringannya. Sistem menggunakan modalnya kecil, resikonya kecil, bahkan nyaris tanpa risiko. Kemudian tempatnya ini fleksibel, bisa dimanapun. Waktu juga fleksibel, bisa kapanpun. Dan yang paling penting ini keahlian. Sudah ada sistem. Jadi ini nggak perlu keahlian. Apalagi ada support system seperti sekarang. Tinggal belajar aja, udah ikuti caranya. Pasti nanti bisa. Nah sekarang tinggal pilihan. Kalau ini ya korporasi atau waralaba franchise kita nggak punya modalnya dan kita takut risiko, pilihkan kalau kita pengen pindah kuadran ke kelompok yang namanya business owner atau pemilik bisnis, ya satu-satunya cara ini, satu-satunya pilihan ini, namanya kita mengerjakan bisnis networking atau personal franchise. Dan ini juga harus banyak sekali, zaman sekarang itu kita harus jeli juga. Jangan sampai kita ini salah untuk bergabung dengan yang namanya networking, karena tidak semua networking itu legal. Banyak yang mengatasnamakan networking tapi sebenarnya bukan. Ya, kita harus jeli kantornya, sistemnya, perusahaannya seperti apa. Kita harus legal apa enggak dan sebagainya. Kita harus tahu. Jangan asal-asalan. Kenapa? Karena kalau asal-asalan nanti ujung-ujungnya kita bukan dapat untung tapi malah untung. Uangnya habis, modalnya habis. Ya, ini kita harus jeli. Nah, 3 network itu sudah luar biasa lah. Ya. Ini sudah masuk dalam kategori yang sangat dahsyat. Ini semuanya masuk, perusahaannya, sistemnya, produknya, caranya itu luar biasa. Nah, ini salah satu di buku yang ditulis tadi Robert Kiyosaki di buku yang namanya Cash Flow Quadrant. Dia mengatakan bagi mereka yang tidak bermodal, tidak berani mengambil risiko. Payah ini ya. Sangat sibuk dan tidak memiliki keahlian. Tapi dia pengen pindah ke kuadran kanan, maka satu-satunya cara adalah bisnis networking. Satu-satunya cara. Ini yang bilang Robert Kiyosaki, bukan saya. Dan saya dulu sama. Oh, saya ini modal nggak punya, resiko nggak berani. Ya sibuk jualan terus keliling terus asing. Tapi saya pengen pindah kuadran. Maka saya memilih sistem bisnis yang namanya networking. Dan pilihan itu jatuh pada 3A Network. Kenapa? Karena tadi perusahaannya jelas, legal, besar. Produknya mudah, cuma tabungan kan. Kemudian sistemnya mudah. Makanya begitu dijalankan,
2 tahun kemudian bisa punya passive income 30 juta setiap bulan, gitu. 4 tahun 50 juta setiap bulan. Ini dahsyat sekali, ya. Jadi ini teman-teman semuanya, supaya kita paham aja, kita tahu bahwa ini bisnis bukan main-main, gitu. Oke? Lanjut? Masih banyak slide-nya ini. Biarin? Ya. Masih tahan? Masih yang enggak. Ada yang tahan, ada yang enggak ya? Yang nggak tahan nanti dikasih bantal aja Pak, biar minyak sekalian gitu. Ya ini namanya juga menambah kerumitan kan? Ya nggak apa-apa ya, saya berdiri, Anda duduk lebih ini. Ya saya dari tadi berdiri loh, ya. Lebih capek sebenarnya. Kalau tinggal duduk aja sih enak ya. Jadi sudah mulai kebayang ya, bahwa kita ini berada di bisnis yang besar, bisnis yang luar biasa, yang semuanya harus punya ilmu, bukan hanya sekedar modal semangat, kemudian enggak ya, ternyata banyak ilmunya, benar kan? Ini yang harus kita sadari ini. Nah, lanjut, ini satu-satu ya kita bahas. Ini ada korporasi atau konglomerasi ini, membangun bisnis, kemudian membangun sistem, bisnis berjalan autopilot. Nah, korporasi dan konglomerasi, syaratnya apa? Cukup punya waktu. Nih, jadi kalau kita mau menjalani korporasi atau konglomerasi, yang pertama kita harus cukup punya waktu. Artinya karena butuh waktu yang sangat lama, berarti kita harus muda nih, masih muda. Membangunnya itu harus masih muda, mungkin di usia 20 atau 25 tahunan, 20 tahunan. Kemudian cukup punya keahlian bisnis dan kepemimpinan. Ini kalau mau milih konglomerasi ya, keahlian bisnis punya, kepemimpinan juga harus punya, mutlak. Modal yang paling penting, harus cukup modalnya. Jangan mau bikin konglomerasi modalnya cuma puluhan juta, nggak akan cukup ya. Nih. Kemudian penghasilannya bisa puluhan juta sampai miliaran per bulan, tergantung keahliannya. Nah, dicapainya ini puluhan tahun. Jadi sebenarnya ini juga penghasilannya luar biasa, bisa puluhan juta, ratusan juta sampai miliaran per bulan. Cuma modalnya gede banget. Lama. Ya, gede banget. Ya. Ini luar biasa. Kemudian yang kedua, waralaba atau franchise. Ya. Nah, kalau punya uang untuk memberi waralaba, ini bisa. Contohnya KFC, McDonald, minimarket, banyak sekarang ya waralaba, gerobak, bakso dan sebagainya. Ini kan bisa diwaralabakan, tadi sudah saya ceritakan. Syaratnya harus punya uang yang cukup. Kalau untuk KFC itu $1,5 juta dolar itu sekitar 1,5 M kira-kira. Kalau Rp1 misalkan $1 10.000. Kalau sekarang 14.000 berarti udah hampir 2 M. Punya nggak 2 miliarnya? Belum. McDonald $1 juta. Minimarket ini 1 sampai 2 miliar, tergantung tempatnya. Pasti nggak punya kan sekarang, belum punya kan? Belum. Jadi ini bukan pilihan ya. Ya. Penghasilannya berapa sih? Nah ini penghasilannya beberapa juta sampai puluhan juta per bulan, tergantung jenis usahanya juga. Ya. Nah waktunya tergantung masa tunggu. Karena apa? Karena tetap harus penyesuaian, harus tunggu dulu. Nih kan, waralaba atau franchise. Jadi kita lebih detail lagi nih dibahas di kupasnya, biar kita tahu gitu. Nah, kemudian yang terakhir nih, networking atau personal franchise. Ini diajak bergabung menjalankan sebuah sistem. Diajak bergabung menjalankan sebuah sistem. Syaratnya apa? Syaratnya yang pertama teachable. Teachable itu mau belajar dan mengikuti sistem atau mentor tadi dengan bimbingan. Syaratnya cuma itu aja syaratnya, teachable. Kemudian apa? Modalnya kecil banget ya. Modal kecil, risiko kecil, tidak perlu keahlian, bisa dijalankan part time ini. Jadi siapapun, ada yang bekerja, ada yang usaha sendiri, ini bisa dikerjakan part time. Part time itu paruh waktu, dikerjakan setelah selesai menyelesaikan kerjaan utama, itu namanya part time. Kalau full time berarti sudah totalitas. Penghasilannya berapa? Penghasilannya beberapa juta sampai miliaran per bulan, tergantung Anda. Waktunya kapan? 2 sampai 5 tahun, bisa 100 juta per bulan punya passive income-nya. Nih, dahsyat ya? Ya. Ini tadi ada nyamuk yang nggak sengaja tepuk tangan gitu. Atau biar nggak ngantuk ya. Ini loh ya, ini, dan ini sudah saya dapatkan. Artinya saya memang baru puluhan juta, tapi luar ya miliaran lah kalau udah total udah miliaran. Itu udah bener, ini bener banget gitu.
Yang penting ini teachable, mau mengikuti sistem, pokoknya udah belajar, pokoknya apa kata mentor yang tersistem ya, ikuti aja. Tapi yang mentor yang tidak tersistem jangan diikuti. Ini kan ikuti mentor yang tersistem. Ya, pasti bisa sukses. Mentor gabungan. Nah, ini statistik ya, berarti sudah disurvei. Bisnis konvensional atau dengan upaya sendiri, dari 100 bisnis yang didirikan, 5 tahun kemudian tinggal 10 bisnis. Ini survei nih. 10 tahun kemudian tinggal 1 bisnis. Ini survei. Jadi kalau misalkan dari 100 bisnis disurvei, setelah 5 tahun dari 100 ini tinggal 10, yang 90%-nya gagal, bangkrut. Setelah 10 tahun ini bisa tinggal 1 bisnis. Berarti yang bertahan, yang kuat modal dan sebagainya ini yang bertahan. Kemudian pemilik bisnis yang masih ada biasanya sudah pernah bangkrut sebelumnya. Jadi dia sudah pernah bangkrut sebelumnya nih, yang masih ada. Nah, statistik bisnis networking ini dilatih 100% ini bisa diprediksi. Anda menjalankan sistem dan tidak berhenti sampai berhasil. Kemudian Anda tidak menjalankan sistemnya atau berhenti, berarti gagal. Cuma 2 pilihan. Anda menjalankan sistem dan terus berjalan, berarti Anda sukses. Atau Anda tidak menjalankan sistem, berarti tadi dengan cara sendiri dan berhenti, udah pasti ada gagal. Jadi pilihan silahkan, mau gagal atau mau sukses. Sukses ya? Iya, berarti kalau mau sukses ini tinggal tadi teachable ya, ikuti mentor, udah pasti sukses, nggak pernah berhenti, udah jalan terus. Orang ini berhenti, biarin ya, yang penting kita tidak bergantung dengan orang, pasti berhasil, sampai berhasil kapanpun ya, udah kapanpun pasti sampai gitu ya. Ini luar biasa. Nah, belajar di kuadran B ini pertama, banyak ini materinya luar biasa, nggak apa-apa nih, hampir 2 jam ya. Capek sekalian ya. Ngantuk, rasain ngantuknya. Emangnya saya juga dulu nggak ngantuk apa? Emang mudah apa mau pindah kuadran? Nggak gampang ya. Harus nahan kantuk, harus nahan capek. Ini saya juga dulu sama ini kok nggak selesai ya. Kapan selesainya? Sebentar lihat jam. Nah, biarin ya. Kan cuma seminggu sekali. Ya, maksud saya. Nggak tiap malam. Ya, kalau tiap malam juga saya nggak mau. Ya, tapi saya mah tiap malam pindah-pindah tempat karena jadwalnya banyak. Nah ini belajar di kuadran B. Kuadran B adalah kuadran yang memberi tantangan paling sulit ke seseorang. Ini salah satu tantangannya ini, nahan capek, nahan kantuk gitu ya. Dengerin orang ngomong, ini kan tantangan nih. Nggak semua orang mampu menghadapi tantangan ini. Ya kan? Itu. Nah, kemudian mengapa banyak orang ke kuadran E dan S tadi sebelah kiri? Ya, karena di kuadran E ini, ya, di kuadran ini tidak perlu banyak menuntut dibanding dengan kuadran B. Ya, yang penting belajar, yang penting berangkat, nggak banyak menuntut. Beda dengan kuadran B ini harus banyak tuntutannya seperti ini, ya, melakukan sesuatu yang tidak kita senangi, melakukan sesuatu yang sebelumnya belum pernah kita lakukan gitu. Ini di kuadran B. Nah, di kuadran kuadran E dan S ini tidak banyak tuntut. Nah, bagi Anda yang di E dan S, berarti employee Anda yang kerja, kemudian Anda yang punya pemilik bisnis kayak Mas Tardeko, berarti kan pemilik bisnis, Pak Darsan juga pemilik bisnis, artinya di E, ya. Di self employee punya bisnis dan ingin pindah ke kuadran B, tadi ke kuadran B. Ini bisnis networking yang baik akan menjadi tempat pendidikan yang tepat bagi Anda. Dan kayaknya sih ini tepat ya. Tepat. Ya, kayaknya tepat. Secara bisnis bagus, kemudian ada pendidikannya, kita berkala. Pendidikan dasarnya ada, pendidikan lanjutannya ada, on sistemnya ada seperti ini, support system. Ini kan belajar nih. Ya, ini belajar. Ini luar biasa. Jadi siapapun bisa. Ini kata Robert Kiyosaki bahwa di bukunya Cash Flow Quadrant itu tadi ya. Jadi kalian tidak punya modal, tidak berani ambil risiko, tapi pengen pindah ke kuadran E, ya salah satunya adalah bisnis networking. Oke. Nah, tadi ini sudah kita bahas ya paradigma tentang membarter waktu dengan uang. Yang jelas
di kuadran E ini ketika kita tidak bekerja pasti akan bermasalah dengan yang namanya keuangan. Betul. Ya. Tapi di kuadran B, yaitu pemilik bisnis atau business owner dengan investor, ini tidak akan pernah bermasalah ketika tidak bekerja. Nah, kebanyakan orang itu justru tanpa disadari menjatuhkan pilihannya ke kuadran E dan kuadran S. Ya. Yang jelas ketika kita mau pindah kuadran, ini memang harus menjalani sesuatu yang tidak nyaman 2-5 tahun. Tapi setelahnya kita bakal nyaman seumur hidupnya. Ya. Ya. Jadi ini terakhir ya, bangun impianmu bersama dengan orang-orang yang memiliki impian sama dengan Anda. Jadi bangunlah impian dengan orang-orang yang sama impian dengan kita ya. Nih kita belajar seperti ini. Ini kan namanya juga membangun impian dengan orang-orang yang memiliki impian yang sama. Dan kita sudah ada on system, ada tempat belajarnya. Rhythm level 1 16 materi bisa dipelajari. Nanti kamu kalau udah punya materi ya? Udah punya materinya belum? Nanti untuk rhythm level 1 ada ya. Jadi tinggal dikupas dibahas di HM masing-masing. Kan materinya sudah ada. Kemudian training lanjutannya rhythm L2, kita nih on sistemnya, tempat belajarnya tadi. Ini kita 4 bulan sekali. Dan nanti terakhir di penghujung tahun 2021, ini tanggal 19 Desember di Hotel Puri Katulistiwa. Jadi silakan yang belum tahu, nggak usah pakai logika. Pas saya nggak punya duit, nggak usah pikirin duit. Yang penting kan mau dulu keputusan. Kalau udah mau, udah pasti nanti kan bisa dicari gitu. Kenapa? Karena menganggap bahwa ini sesuatu yang penting. Betul. Ini ikut L2 semua nggak ini? Yang ikut mana? Semuanya? Ada yang nggak ngacung? Oke, tepuk tangan buat Anda semuanya ya. Itu adalah bagian mengupas. Percaya aja, L2 itu luar biasa. L2 itu mengupas tentang sesuatu yang 98% ya. Karena kalau ini tadi bagian dari skill ya, kita paham bahwa kita harus pindah kuadran, kita harus melakukan sesuatu yang tidak nyaman, tapi akhirnya nanti kita akan mendapatkan sesuatu yang nyaman. Nah ini untuk L2 tinggal 2 minggu lagi, silakan maksimalkan ya, silakan maksimalkan karena nanti tanggal 15 sudah ditutup ya. Oke ya, ini semoga kita semua tetap diberi kemudahan, kelancaran, kesuksesan. Kita tetap diberi kekuatan untuk sama-sama bisa membangun yang namanya impian kita. Jadi saya yakin ketika kita bergerak bersama orang-orang yang sama dengan kita, pasti kita akan sampai di puncak kesuksesan, di tujuan yang sama. Oke, ya hanya itu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat. Saya yakin ketika kita terus membangun impian, terus menjalani prosesnya, pantang menyerah, kita semua pasti sukses. Ya, ambil baiknya, buang buruknya, ambil positifnya, buang negatifnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam luar biasa.